Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al-ayah. Jamaah Majelis Ta'lim Masjid Nurul Iman rahimahullah, di malam Jumat yang barokah ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali meski di tengah pandemi. Kita bisa ngaji dalam rangka apa nih? Dalam rangka mendoakan. Di 14 hari rupanya orang tua dari Pak RT Sandy, mertua ya? Iya. Mertua dipanggil ke hari bahannya. Mudah-mudahan kita berdoa, kita mendoakan almarhumah. Mudah-mudahan segala amal kebaikannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada dosa, dosanya diampuni olehnya, dan juga kemudian ditempatkan di sisinya dengan layak. Dan juga kita mendoakan diri kita semua, mudah-mudahan kita juga yang masih seger, masih sehat, masih hidup, senantiasa diberi ketetapan iman Islam, sehingga kita bisa tetap menjalankan ajaran-ajaran dan sunnahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya awali di bagian tadi dengan membaca satu potongan ayat. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini yang asli masjid kita ya? Masjid kita baru aja. Iya masjid sini. Iya. Ini yang afdal kalau kita berhenti karena ini suara terdekat. Nanti ya. Habis seruan duluan terus. Seruan ini maghrib apa lagi? Ya, kita lanjutkan. Ketika Allah berfirman, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah tiba masanya, maka kita tidak bisa mempercepat ataupun memperlambat. Jaa ajaluhum, kata ajal di sini bukan hanya kematian. Ini biasanya sering kita salah memahami. Ajal itu seolah-olah berkaitan dengan kematian. Padahal namanya ajal itu kan bahasa Arab. Artinya ya masa. Jadi kalau sudah masanya, sudah waktunya, ya gak bisa kita tawar. Kita sudah ditakdirkan mau kaya misalkan. Sudah masanya kaya, ya gak bisa ditawar untuk miskin. Nah, gitu. Itu maksudnya idza jaa ajaluhum. Ketika kita masanya ditakdirkan sakit, ya gak bisa kita nawar sehat. Nah, inilah yang kemudian kita harus pahami dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua muara keputusan itu di tangan Allah. Tapi kita sebagai makhluk, ya, sebagai hamba diberi kewenangan yang disebut dengan kasab atau usaha atau ikhtiar, bahasa yang lebih populer. Kita diberi ketentuan
harus melakukan ikhtiar, melakukan usaha. Ya. Masalah keputusan akhir di tangan Allah. Meskipun Allah itu ketika memutuskan tidak ada keburukan. Allah ketika memberikan sesuatu, walaupun secara kasat mata terlihat jelek, tapi pada hakikatnya itu adalah rahmatnya. Sakit misalkan, sakit ya. Sakit itu dalam kacamata kita adalah jelek. Tapi bagi umat atau hamba yang beriman, sakit itu menjadi sebuah kenikmatan. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Sakit itu kenikmatan. Karena disitulah kemudian kita tahu manfaat besar dari sehat. Coba kalau kita diberi sehat terus, nggak akan pernah bersyukur kita akan kesehatan itu. Tapi kalau ada sakit, oh ternyata sehat itu enak. Nah, gitu. Maka disitulah rahmat Allah ada di depan mata. Apalagi orang yang sakit itu banyak hadiahnya. Hadiahnya banyak. Pertama, ini kalau kita pikiran manusia itu hadiahnya selalu materi terus. Yang minimal hadiahnya dikunjungi orang. Nanti diamplopin. Nah, itu hadiah. Tapi secara ketuhanan, hadiah pertama orang sakit itu adalah al-maradu kafaratun. Orang sakit itu dia akan ditebus dosanya. Orang sakit, asiknya orang sakit itu dosanya dihapuskan. Coba asik nggak? Jadi kalau setelah sakit meninggal, insya Allah surga. Sabdanya begitu. Rasul mengatakan al-maradu kafaratun. Sakit itulah kafarat, penebus, menghapus dosa. Maka setelah sakit meninggal, insya Allah surga. Lu seneng loh kalau sebelum meninggal itu sakit dulu, sempet taubat dulu, sempat istighfar dulu, sempat minta ampun, sempat mikir-mikir punya hutang yang belum dibayar apa. Daripada langsung jalan-jalan glebek, belum pesen, kan gitu ya, belum pesan, semuanya kaget. Kalau sakit kan semua siap-siap, kan gitu. Itu hikmah besarnya dari sakit itu. Maka pemahaman kita tentang sakit itu kafarat menjadi bekal bagi kita agar kita setiap kali diberi penyakit itu selalu bersyukur. Alhamdulillah. Karena kesempatan itulah kita kemudian ingat pada Allah. Nah, sakit tidak menjadi kafarat kalau kita kemudian tidak ikhlas menerima penyakit itu. Sudah sakit, ini nyebutnya ya Allah, kenapa saya sakit terus? Itu tuh nyebutnya bagus, ya Allah, tapi ujungnya tidak bagus. Karena ngeluh. Karena ngeluh itu sama dengan berputus asa dari rahmat Allah. Ngeluh itu sama dengan berputus asa dari rahmat Allah. Misalkan kita dagang, kok nggak ada yang beli? Ngeluh. Itu sama saja dengan berputus asa dari rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu wasiat rahmatihi. Allah itu rahmatnya sangat luas yang akan senantiasa diturunkan kepada hamba-hambanya walaupun itu sampai di akhirat. Itu rahmat Allah akan selalu diberikan kepada hamba-hambanya. Kalau pengetahuan kita kan mungkin setelah mati nggak ada diskon atau kompensasi apapun. Tapi itu kan hukum bagi orang yang bagi makhluk. Tapi bagi Khalik, bagi Allah nggak ada hukumnya. Dia akan tetap memberikan rahmatnya meskipun nanti di akhirat. Orang yang sudah diputuskan masuk neraka saja, kalau dapat rahmat Allah akan terbebas dari neraka. Nah, maka ini penting bagi kita untuk selalu membangun husnudzon kepada Allah. Apapun itu, ada musibah dalam mata kita, tapi bagi orang beriman itu adalah media untuk ibadah. Karena kita menjadi sadar. Coba kalau kita sakit ini kan sering karena berada di sekitar kita.
Upayakan ketika sakit kemudian menerima ikhlas. Ingat, menerima penyakit dengan ikhlas, bukan kemudian membiarkan penyakit. Ini beda lagi nih. Menerima penyakit dengan ikhlas itu juga bukan berarti kemudian kita membiarkan penyakit itu tetap hinggap di badan. Tetap harus ikhtiar. Allah memberikan perhatian, Allah memberikan pahala, Allah memberikan rahmatnya bagi hamba-hambanya yang ikhtiar. Meskipun setelah ikhtiar tidak sembuh-sembuh, tapi ikhtiar itu tetap harus ada. Karena ujung akhirnya itu ada di tangan Allah. Ya. Nah, inilah kemudian nilai ibadahnya itu karena ada ikhtiar ini. Jadi bagi kita semua yang penting itu di ikhtiar. Saya sering menyampaikan berulang-ulang mengenai nafkah. Banyak orang tidak bekerja tapi tetap makan. Karena negara tidak akan membiarkan rakyatnya untuk kelaparan, kan gitu. Bukan negara tetangga, nggak akan membiarkan tetangganya kelaparan. Tapi orang yang seperti ini tidak menjalankan sunnah Rasulullah. Karena sunnah Rasulullah itu bekerja, bukan kaya. Sunnah Rasulullah itu bekerjanya, bukan kayanya. Karena masalah keputusan akhir, kaya atau miskin itu di tangan Allah. Maka setelah ikhtiar, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa menawar, baik mempercepat atau memperlambat jika sudah masanya. Nah, ini termasuk kematian. Ya, sekian banyak nasib manusia dicatat, termasuk kematian. Kalau sudah masanya, kita nggak bisa nawar. Kematian bagi kita semua adalah sebuah musibah, tapi bagi orang beriman itu adalah kebahagiaan. Kenapa? Karena dia adalah akan cepat bertemu kepada zat yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan bertemu dengan Rasulnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan bertemu dengan leluhurnya. Kan begitu? Maka itu menjadi sesuatu yang membahagiakan. Yang bikin tidak bahagia itu karena kita punya jasad ini. Jasad ini, karena jasad inilah kita butuh makan, dicubit sakit. Padahal ketika sudah ruh itu lepas, ruh itu bisa jadi senang ketika lepas dari jasad itu. Karena yang bikin ruh itu bikin terbatas karena punya jasad ini. Maka ruh yang bersama jasad yang disertai dengan keimanan, itulah ruh yang paling berbahagia. Apalagi kemudian jasad ini melahirkan jasad, punya anak keturunan yang soleh dan solehah, yang senantiasa mendoakan, itu menjadi kebahagiaan yang tersendiri bagi ruh yang telah menelurkan ruh-ruh selanjutnya. Dia punya anak yang soleh, senantiasa mendoakan. Saya sering mengingatkan sekali lagi nih, kalau dalam hal doa mendoakan orang tua atau orang yang sudah meninggal, yang paling mustajab, yang paling manjur, yang paling cepat sampainya adalah doa anak. Jadi kita ini sebenarnya meramaikan saja, meramaikan doa anak yang menuju ke zat atau menuju kepada almarhum atau almarhumah. Kita tuh meramaikan, mendorong. Kalau bahasa mesin, nusnya biar cepat, lebih cepat. Tapi yang paling cepat sebenarnya adalah doa anak. Maka kemudian ketika ada, misalkan ada peringatan, entah itu 7 hari, 41 hari, nih kalau bisa nih anak itu yang paling baik adalah nggak usah repot ngurusin makanan. Ada cerita guru saya itu, kalau ngelihat anaknya malah sibuk ngurusin makan, malah nggak mau ngaji. Nggak usah, kita bubar aja. Wah, kenapa? Karena doa kita itu hanya sebagai pelengkap. Yang paling baik adalah doa anak. Nah, sekarang anak itu seperti apa? Nah, saya ingin sampaikan ini yang sering kita memahami seorang anak. Anak itu bukan hanya anak yang dilahirkan. Namanya waladun sholihun yad'aulah. Bukan abnaun. Kalau abnaun atau bintun itu anak biologis. Tapi waladun itu bukan hanya anak biologis. Anak mantu masuk, anak angkat masuk, ya.
Karena dia anak produk atau yang mendapatkan limpahan kasih sayang. Nah, ini alhamdulillah Pak RT Suhendi ini masih punya orang tua, ya, walaupun dari mertua sudah nggak ada dua-duanya ya. Masih ada satu, masih ada. Oh, masih ada satu. Yang di sini masih ada satu. Ini merupakan sebuah kebahagiaan. Ada satu hadis yang perlu kita jadi perhatian bersama. Masalah orang tua ini. Raghma an fi rajulin la yadkhulunal jannah wa ma'ahu abawahu. Celaka bagi seorang anak tidak bisa masuk surga atau tidak masuk surga padahal selama hidupnya dia masih ada orang tuanya. Ini hadis sahih, sebuah peringatan. Kita yang masih punya orang tua itu artinya punya tiket cepat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menegaskan rughma'an fi rajulin la yadkhulunal jannah wa ma'ahu abawahu. Celaka, rugi 1000%. Anak seorang anak masih punya orang tua tapi dia tidak bisa masuk surga. Dengan kata lain sebenarnya ini peringatan bagi kita semua sebagai anak, jangan sampai menelantarkan orang tua padahal orang tua itu masih ada. Karena itu kesempatan bagi kita semua untuk mendapatkan tiket cepat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi waladun ingat waladun tidak hanya anak biologis, bisa anak ya selain anak kandung ya anak mantu, anak angkat atau yang pernah hidup serumahnya, yang pernah merasakan kasih sayangnya. Nah, memang orang tua itu ketika sudah naik ke atas usianya secara psikologis kembali seperti anak-anak, pengen diperhatikan, agak rewel memang. Tapi kerewelan itu harus kita jadikan, ini bagi hamba-hamba yang beriman, kita jadikan bagian dari menguji kesalehan kita. Apakah kita itu betul-betul menjadi anak yang saleh atau tidak? Kalau hatinya masih ada gerundel, ya istighfar kita. Karena itu ujian kesalahan kita. Tapi kalau kita istiqomah, kita iman, penuh dengan keimanan, maka akan melihat itu semua sebagai sebuah ujian tahapan keimanan. Maka nih kita semua yang masih punya orang tua, sekali lagi jangan sampai tiket surga kita itu terbuang sia-sia. Sudah di depan mata. Berikan perhatian yang lebih, bahagiakan orang tua, doakan semoga kita tetap sabar dan setia dalam mendampinginya. Nah, bagi yang sudah meninggal memang kemudian wujud kesalehan kita hanya bisa ditunjukkan dengan senantiasa mendoakan arwah atau almarhum almarhumah. Hanya itu saja, nggak ada yang lain. Kita tahu ya, di dalam pertemuan yang kemarin saya sampaikan, orang yang senantiasa mengirimkan doa setiap waktu kepada orang tua dengan alamat yang jelas, insya Allah sampai ke orang tua kita. Ya, jangan sampai kita kan coba kita bayangin saja di alam barzah sana itu manusia miliaran berkumpul, lalu ketika kemudian disebarkan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala, orang tua terjepit di antara orang-orang berebutan. Itu kan kita bayangin bagaimana kita nggak apa tega kita melihat yang seperti itu kan. Maka rajin-rajinlah untuk senantiasa mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, yang sudah alam barzah sana, biar mereka tidak ikut rebutan di tengah keterdesakan makhluk atau umat manusia, umat atau makhluk Allah yang di alam barzah yang begitu banyak. Biarkan mereka juga harus menikmati masa pensiunnya. Ingat orang tua kita kalau di alam barzah itu sebenarnya sedang menikmati malam pensiun.
Kalau anaknya soleh semua, ya betul-betul pensiun. Tapi kalau anaknya tidak soleh, ya nggak jadi pensiun. Mereka tetap bekerja di sana untuk mencari agar ruh tetap bertahan, kan biar tetap bahagia di alam barzah sana. Maka kemudian pada hari ini kita hadir di majelis sekali lagi mengingatkan kita semua, mengingatkan juga keluarga agar tetap mendoakan leluhurnya, mendoakan orang tuanya, dan yang masih memiliki orang tua masih tetap menjaga, menyayanginya dan juga menghormatinya. Nah, kita mendengar tadi disampaikan oleh pembicara, rupanya juga Ibu Haji atau Nek Haji juga dalam keadaan sakit ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan semua, dan kita juga yang sedang dalam keadaan sakit atau kurang sehat, mudah-mudahan juga diberi kesehatan. Ingat, kita harus tetap bahagia, selalu husnudzon, itu dapat meningkatkan imun kita ya. Imun husnudzon, berbahagia, itu memberikan sumbangsih terbesar dalam pewujudan kesehatan kita. Jadi husnudzon pada Allah itu mensupport dalam meningkatkan imunitas kita. Selalu senyum, selalu berbahagia, dan selalu ingat rahmat Allah senantiasa luas akan diberikan kepada umatnya, akan diberikan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan singkat ini membawa manfaat bagi kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan juga bisa meningkatkan kesalehan kita semua. Marilah kita akhiri ta'lim ataupun takziah kita pada hari ini dengan mendoakan untuk kita semua, mendoakan untuk keluarga Pak RT Suhendi, mendoakan untuk almarhumah yang itu menjadi leluhur orang tua kita semua, dan juga bil khusus bagi ibu mertua dari RT Suhendi. Mudah-mudahan apa yang kita maksud, yang kita harapkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali dengan sama-sama baca Ummul Kitab Al-Hadiniyah wa likulli niyatin shalihah ila Nabil Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi al-kiram. Sayyidillahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا ربنا يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخر وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافيك في مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجه الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ma sabbahna subhanallahil azim subhanallah bihamdi wa ma astaghfar